Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustadz Cahyadi Takaryawan yang saya hormati, saya kagumi, saya teladani di banyak hal pada seluruh pengurus BPKK DPD, juga BPKK DPC yang saya hormati, juga para kader, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hal, memberikan keimanan, memberikan keislaman, dan utamanya selain iman dan Islam itu sudah nikmat yang paling besar, tapi lebih terasa nikmat lagi ketika kita diberikan nikmat untuk berjamaah dalam komunitas orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang soleh, dan ingin menyerukan dakwah ilallah. Ini bagian yang patut kita syukuri karena kita tergabung dalam jamaah dakwah, dalam partai dakwah yang tentunya harapannya akan menjadikan kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu an, yang kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama saya ucapkan jazakumullah kepada BPKK DPD, Bu Ori, juga krunya, ya, bersama krunya yang memang di akhir itu sangat semangat sekali untuk melaksanakan kegiatan, dan ini bagian dari program pelayanan kader. Ya. Jadi di DPD itu ada 3 kotak besar. Ya. Kotak yang pertama adalah amanah musda. Kita selesaikan, harapannya seluruh amanah musda bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian yang kotak yang kedua adalah amanah munas, yakni KTA-nisasi di tahun 2020 dengan target 10% dari perolehan suara. Ini juga menjadi target kita, dan ujung tombaknya adalah DPC. Yang kotak yang ketiga adalah pelayanan kader. Tentunya pelayanan kader dalam hal pembinaan atau penjagaan keluarga ini menjadi bagian dari pelayanan kader yang dilakukan oleh DPD, agar kader-kader dakwah ini, keluarga kader dakwah ini menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kemudian siap untuk menghasung beban dakwah yang kita sadari tidak mudah, tidak gampang, beban dakwah yang sangat besar begitu. Sehingga ketika keluarga kader ini tidak tangguh, tentunya akan sangat berat untuk kemudian menambah beban lagi dengan memikul dakwah. Maka ikhwafillah, salah satu bagian dari pelayanan kader itu di BPKK ada membangun keluarga yang tangguh. Bagian-bagian kita menyerap ilmu, sharing untuk kemudian menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Bahkan harapan kita bersama keluarga-keluarga para dai ini menjadi sebagaimana doa kita yang sering saya sampaikan di dalam ayat Allah yang tadi baca,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga kader menjadi keluarga yang patut untuk diteladani, pantas untuk diteladani bahkan oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita bisa membangun keluarga kita ini menjadi keluarga yang patut untuk diteladani dalam banyak hal tentunya. Ya, maka kegiatan siang hari ini sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada BPKK DPD, dan kesungguhan di akhir ini Bu Ori semoga berbuah nanti periode yang akan datang tetap menjadi ketua BPKK DPD walaupun ketuanya sudah ganti begitu. Yang kedua saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Cahyadi Takarawian yang berkenan pada siang hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita berkenaan dengan membangun keluarga tangguh, dan kita semua sudah sangat mengenal beliau, ya, kiprah beliau di dalam membangun keluarga kader, ya, memberikan tausiah berkenaan membangun keluarga kader, dan harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takarawian bisa kita serap. Ya. Saya pun juga teringat ya, berapa tahun yang lalu dulu ya, mungkin sekitar waktu itu yang keluarga di atas 10 tahun, juga Ustadz Cahyadi di DPRD waktu itu ya. Beliau nyampaikan, jadi kemudian yang salah satu yang bisa saya tarik, kemudian saya amalkan itu ya berusaha untuk gombali istri itu. Gombali istri. Ini bagian-bagian yang komunikasi dengan keluarga yang ternyata memang dampaknya lebih, karena bapak-bapak biasanya lesannya lebih terkunci untuk kemudian berucap begitu. Sekali lagi jazakumullah Ustadz Cahyadi yang berkenan untuk memberikan tausiah pada siang ini. Juga kepada para kader, ibu-ibu, juga khususnya bapak-bapak yang kemarin atas permintaan dari BPKK dan sering ya di forum-forum nasional, bahkan di forum ALEG, di forum Rakorwil, Rakornas itu juga seringkali ditanyakan oleh ibu-ibu ya dari BPKK. Kalau masalah keluarga, kenapa yang dibebankan kepada ibu-ibu saja, padahal pemimpin keluarganya adalah bapak-bapak. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dari daftar bapak-bapak yang ikut acara ini, yang mendaftar itu alhamdulillah lumayan banyak, bahkan mayoritas ya, ini bagian-bagian dan menjadikan harapan besar bagi kami, sehingga dakwah di Solo ini membentuk keluarga tangguh ini, harapan kami bisa terwujud karena kekompakan dari Bapak Ibu semuanya, mulai dari sama-sama terus haus ilmu, haus pengetahuan untuk membangun keluarga, tidak merasa cukup, tidak merasa istagna, bahwa saya sudah lama berkeluarga, kita ya gampang ngurusi keluarga, tidak ada rasa cukup dalam makna istagna ya, merasa cukup, merasa sombong akhirnya begitu ya, tidak perlu lagi ilmu gitu ya, tidak seperti itu. Tapi kehadiran kita dalam forum ini harapannya menjadi bagian dari ketawadhuan kita, kekhusyuan kita untuk benar-benar memohon kepada Allah dengan ilmu-ilmunya, sehingga kita mampu bersama-sama dengan amal jama'i kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh dalam kondisi apapun, dalam kondisi mendapatkan nikmat yang banyak ataupun juga dalam kondisi mungkin sedang dibatasi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal, tapi kita tetap menjadi keluarga tangguh dalam segala kondisi dan siap untuk menghasung dakwah kondisi ringan maupun kondisi berat. Saya kira itu sambutan saya, dan mohon maaf kalau mumpung kesempatan ketemu ini
kalau ada pelayanan dari DPD kepada para kader yang kurang baik, kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Abdul Ghufar Ismail. Tadi yang saya tangkap tadi ada yang agak mendidik ya. Salah satu trik untuk membentuk keluarga yang tangguh adalah kembali istri. Jadi ini PR untuk bapak-bapak ini ya. Baik, Bapak Ibu, ikhwan ikhwati fillah, kita lanjutkan acara ini, yaitu pada sesi inti PKPD 2 Kota Surakarta ini, yaitu tentang membentuk keluarga tangguh yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Cahyadi Takaryawan, dengan dipandu oleh moderator Ibu Tin Zulaikha, Sarjana Sains. Kepada Ibu Lala, saya persilakan untuk memandu sesi ini sepenuhnya, diteruskan nanti tanya jawab. Mohon izin Ibu, yang sedang bekerja itu diunmute saja itu baiknya. Yang sedang bekerja. Sekilas saya bacakan CV moderator. Tin Zulaikha, Sarjana Sains. Nama suami Muhammad Ihsan Fauzi, lahir di Banyumas. Riwayat organisasi OSIS SMA 1 Purbalingga, kaderisasi SKI Fakultas MIPA UNS, pengurus PKK RT, Ketua Bidang Perempuan DPC PKS Jebres, dan amanahnya sekarang adalah Ketua Biro Ketahanan Keluarga, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Surakarta, Pembina Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Mojosongo, dan Konselor Rumah Keluarga Indonesia DPC PKS Jebres. Monggo Ibu Lala, kami persilahkan. Jazakillah kepada Bu Entin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang saya hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku pembicara pada siang hari ini. Kepada yang saya hormati Ustadz Abdul Ghufar Ismail sebagai Ketua DPD PKS Kota Surakarta. Kepada Ibu Orinako selaku Ketua BPKK DPD PKS Kota Surakarta, kepada Ustadz Ustadzah, guru-guru kami, ikhwan akhwat, umat fillah rahimakumullah, dan Bapak Ibu. Kita alhamdulillah hari ini mengikuti acara yang diselenggarakan oleh BPKK DPD PKS Kota Surakarta dan mengambil tema membangun keluarga tangguh. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Cahyadi Takaryawan akan memberikan kepada kita uraian materi yang semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga tangguh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah pembentuk peradaban. Semua masalah di dunia ini bisa diawali dan diakhiri, bermula dan berakhir di keluarga. Masing-masing keluarga tentunya memiliki berbagai permasalahan. Dari data dan fakta yang sudah masuk kepada lajnah gitu ya, bahwa permasalahan yang terjadi pada kader diantaranya adalah mengenai masalah ekonomi, kemudian permasalahan komunikasi yang mungkin tidak lancar antara suami dan istri, kemudian adanya perbedaan latar belakang budaya, perbedaan latar belakang kebiasaan, kemudian tidak ada saling keterbukaan, kemudian tidak memahami fikih munakahat. Kemudian permasalahan yang lain adalah adanya perbedaan pemahaman, kemudian kesenjangan pendidikan antara suami dan istri, dan juga kesenjangan penghasilan. Dan juga barangkali adalah permasalahan di kelompok pembinaannya. Barangkali kehadirannya di kelompok pembinaan tidak lancar seperti itu, sehingga kemudian mengakibatkan fungsi amar ma'ruf nahi munkar juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana ciri keluarga yang tangguh?
bagaimana cara mewujudkannya, dan kenapa kita harus memiliki keluarga yang tangguh, akan kita dengarkan bersama uraian, taucih, pesan, dan amanat yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Cahyadi Takaryawan, yang tentunya sudah sangat berpengalaman. Beliau sudah menjadi konselor rumah tangga, menjadi pakar, kontribusi dakwah beliau juga luar biasa, dan beliau adalah salah satu guru kita. Mungkin langsung saja karena kita menghemat waktu, mungkin bisa di-share Bu Yeni untuk kurikulum vitae dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Baik, saya bacakan ya. Terlihat betul. Oke, bisa dibaca. Beliau Ustadz Cahyadi Takaryawan, seorang penulis buku dan konselor keluarga. Kemudian informasi kontak bisa dilihat pada layar. Pendidikan beliau di Fakultas Farmasi UGM, kemudian pendidikan profesi apoteker UGM, program pendidikan reguler Angkatan 45 Lemhanas, kemudian penghargaan sebagai penerima penghargaan penulis buku dengan berbahasa Indonesia terbaik tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan Nasional. Best People Choice tahun 2014 dari Kompasiana. Kemudian sebagai penerima PIN emas pegiat ketahanan keluarga tahun 2019 dari Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10. Aktivitas beliau sekarang adalah sebagai penulis buku, kemudian sebagai senior editor PT Era Adicitra Intermedia, konselor di Jogja Family Center, kemudian pembina Wonderful Family Institute, pengasuh pengajian, pernak-pernik rumah tangga, kemudian sebagai pembina sekolah ayah, sekolah ibu, dan beberapa aktivitas yang lain. Mohon maaf ini tidak terbaca karena tertutup oleh tertutup layarnya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum vitae dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami persilahkan untuk memberikan uraian materi sampai dengan pukul 14.20, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sampai dengan pukul 14.45. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, saya persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Bu Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Sebelumnya saya cek sound dulu apakah suara ini cukup jelas terdengar teman-teman semuanya? Jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini bertemu dengan para senior. Alhamdulillah ya, ada Ustadz Abdul Ghaffar Ismail. Sudah lama nggak ngopi ke Jogja. Ustadz Abdul Hakim, Bu Ori yang semula kita punya rencana acara offline tapi nggak jadi karena pandemi. Kita ganti dengan online sekarang ya. Ada sahabat-sahabat senior saya, tidak saya sebut satu persatu ya, semuanya bahagia sekali kita bisa ketemu pada siang hari ini. Ada Mbak Yeni, teman menulis, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini. Saya bersyukur kita bisa bertemu dalam satu agenda yang sangat keren dari BPKK. Meskipun di akhir periode ya, tapi tetap mengadakan kegiatan, dan memang beginilah kalau kita berada dalam konteks keberjamaah itu, kita tidak semata-mata berpikir tentang masa jabatan ya, tapi dalam dakwah kita mengenal ada dua aspek, ada yang namanya dakwah sebagai wadhifah tandimiyah dan ada dakwah sebagai wadhifah masiriyah. Nah, kadang-kadang keduanya itu berpadu dalam diri kita ya. Jadi kalau dakwah sebagai wadhifah tandimiyah itu ya kita akan menjabat pada masa tertentu sejak pelantikan sampai nanti kita sudah dinyatakan demisioner.
Kemudian kalau dakwah sebagai tugas masiriyah, wadhifah masiriyah, di mana itu menjadi tugas, tidak ada masa pensiun ya. Jangan pernah merasa pensiun dalam konteks dakwah ini, maka kita akan terus melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita kontribusikan untuk umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang antara wadhifah tandimiyah dengan wadhifah masiriyah itu dia berkelindang menjadi satu gitu. Misalnya kalau ibu-ibu BPKK, wabil khusus yang pernah mengikuti pembekalan konselor keluarga RKI, saya selalu mengatakan konselor keluarga itu kalau pas mendapatkan amanah sebagai konselornya RKI, itu artinya ada batasan ya, waktu, tugas, dan seterusnya. Tapi kalau konselor itu sudah terbentuk, tercetak menjadi satu kepribadian kita, maka tidak menggunakan batas masa, meskipun sudah tidak di RKI, meskipun tidak lagi di BPKK ya, karena tentu saja ada regenerasi, tapi kalau itu sudah menjadi bagian yang menjadi pekerjaan aktivitas kita dalam kontribusi dakwah ini, tetap saja menjadi konselor ya, karena dia menjadi sesuatu yang bisa menjadi sarana perbaikan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kayak saya secara amanah nggak ada hubungannya sama RKI, tidak ada hubungannya sama konselor keluarga. Tapi saya tetap menjadi konselor meskipun saya bukan orang yang diberi amanah dalam konteks struktural untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi ibu-ibu BPKK, ibu-ibu RKI, dan semua dari kita, Ustadz Abdul Hakim dengan tim di kaderisasi, meskipun misalnya amanah-amanah baru nanti kita tidak tahu ya, ditempatkan di mana, atau bahkan tidak ditempatkan di mana, kita tidak tahu. Tapi pekerjaan-pekerjaan kaderisasi itu kan sudah melekat dalam diri kita. Pekerjaan-pekerjaan untuk melakukan proses pembinaan itu kan sudah melekat dalam diri kita, termasuk ibu-ibu BPKK ya, mindset untuk melakukan ketahanan keluarga itu kan sudah melekat dalam diri kita. Jadi pada aktivitas kita masing-masing, kita tetap akan melakukan ya amanah-amanah seperti itu meskipun tidak lagi di kepengurusan. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita sangat menarik ya. Saya sudah siapkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Mungkin panitia, teman-teman bisa menayangkan untuk kita baca bersama-sama bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh. Kalau dalam bahasanya The Friend adalah a strong family. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita kembalikan kepada ajaran agama kita, ajaran syariah kita, maka tidak ada keluarga yang kuat kalau tidak berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi keluarga kuat itu hanyalah keluarga yang mereka itu bersandar kepada zat yang maha kuat. Tidak bakal seseorang menjadi kuat kalau tidak berlindung kepada zat yang maha kuat. Tidak bakal keluarga menjadi kuat kalau mereka tidak berpegang kepada zat yang maha kuat. Kalau pegangan kita itu sesuatu yang rapuh, keluarga itu akan rapuh. Kalau pegangan kita itu sesuatu yang kuat dan maha kuat, maka keluarga kita pun akan menjadi sangat kuat. Jadi oleh karena itu yang pertama kali kita bicarakan dalam konteks membangun keluarga tangguh itu adalah fondasinya. Mari kita bicara hal-hal yang fundamental, yang fondasi dari keluarga kita. Karena dari situlah kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam kekuatan. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan kekuatan di dalam keluarga itu ya, kalau kita tidak mendasarkan kehidupan keluarga itu kepada fondasi yang sangat kokoh. Kita mulai dari situ ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, fondasi yang kuat itu apa fondasinya? Bagi kita, meskipun kita sudah ditarbiyah lama ya, meskipun kita sudah dibina dalam konteks pembinaan itu dalam kurun waktu yang lama, tapi fondasi itu antara fondasi rumah tangga, fondasi kehidupan keluarga, dengan fondasi kalau kita bangun gedung itu berbeda. Jadi begini, kalau kita itu bangun gedung, misalnya ikhwan dan akhwat ini akan membangun gedung rumahnya masing-masing ya, rumah lantai 3, gedung lantai 5, gedung lantai 10. Itu begitu kita akan membangun, misalnya sudah merencanakan
untuk bisnisnya membuat gedung lantai 10. Terus dimulai dari fondasinya itu sudah dihitung. Fondasi sudah dihitung, struktur sudah dihitung, diperkirakan dengan analisa arsitek dan sipil ya, berkolaborasi untuk menghitung itu semuanya, sampai kemudian dapat hitungan-hitungan. Struktur harus begini, fondasi harus begini, kolom harus begini, dan seterusnya. Nah, sekali itu dibuat, itu berlaku untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Itu kalau fondasi rumah. Nah, kalau fondasi rumah tangga, nggak kayak begitu. Karena kalau rumah fisik, itu begitu kita membangun, asalkan sudah dihitung ya, kalau mau 10 lantai ya memang harus benar-benar 10 lantai itu fondasinya kokoh untuk 10 lantai. Udah itu nanti sampai kapanpun gitu ya, sampai kiamat itu fondasinya tetap seperti itu. Kecuali kalau nanti ditambah ya, yang semula berencana cuma 5 lantai, lalu ini mau dibuat 10 lantai, lah tentu harus ganti fondasi. Kalau hidup berumah tangga, fondasi itu sesuatu yang fluktuatif, karena fondasi hidup berumah tangga kita itu adalah iman dan takwa kepada Allah SWT. Jadi ketakwaan kepada Allah SWT itu, keimanan kepada Allah SWT itu, al-imanu yazid wa yankus. Karena iman itu naik dan turun, maka fondasi hidup berumah tangga kita itu juga fluktuatif, kadang kuat, kadang lemah gitu ya. Yang oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat ya dalam agama kita, misalnya bagi laki-laki, syariatnya, laki-laki itu ada kewajiban Jumatan. Sepekan sekali hari Jumat kita melakukan Jumatan itu ya. Dan para khotib, ini para ayah, para ikhwan yang petugas khotib ya, tiap Jumat. Ini kalau pas nggak masa pandemi lalu kita melakukan sholat Jumat, itu wajib untuk menyampaikan wasiat takwa. Jadi minimal sepekan sekali takwaan. Kenapa demikian? Karena ketakwaan itu naik turun. Jadi oleh karena itu harus diingatkan terus-menerus, sama dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Bukan berarti bahwa antum semuanya tidak tahu tentang takwa, tetapi hal seperti ini sesuatu yang fluktuatif. Jadi bukan sekali diomongi terus baik terus, nggak ada orang kayak begitu tuh ya. Jadi seandainya ada orang akan baik gitu. Jadi manusia itu dia selalu butuh dengan pengingatan. Itulah sebabnya kalau unmute, nggak bisa. Oke. Baik, kita teruskan ya, sempat terputus teman-teman. Baik, jadi sekali lagi kalau kemudian kita lihat ya dalam kesempatan kita, misalnya ya kita lihat, kita membaca Quran dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu dengan hal yang berulang-ulang, diingatkan surga berulang-ulang, diingatkan neraka berulang-ulang, diberikan kisah tentang Nabi berulang-ulang. Kenapa dalam Quran itu berulang-ulang gitu? Jadi kan polanya Quran itu kan nggak kayak pola manusia ya. Kalau punya manusia itu misalnya bab 1 tentang akidah, bab 2 tentang ibadah, bab 3 tentang akhlak, misalnya gitu kan. Jadi kalau bukunya manusia itu baca satu bab, temanya sama semua tentang akidah. Nanti bab keduanya misalnya tentang ibadah, temanya sama semua, tulisannya tentang ibadah gitu kan. Jadi kalau bukunya manusia itu satu bab dengan bab yang lainnya, dia menjadi setiap babnya itu ada temanya. Quran itu tema tentang akhirat diulang dalam banyak ayat, tema tentang surga diulang dalam banyak ayat, tema tentang neraka diulang dalam banyak ayat. Kenapa? Karena kapanpun kita membaca Quran dari manapun mulainya, selalu akan ketemu dengan pengingat-pengingat itu. Kita diingatkan surga, diingatkan neraka, diingatkan dengan kisah-kisah para nabi dan seterusnya gitu, diulang-ulang. Dan itulah pentingnya kita ya. Termasuk kenapa kalau tarbiyah kita itu rutin ya. Kita ketemu rutin, kalaupun sekarang online ya, online oke, tapi kalau nanti sudah normal ya kita offline kembali. Itu rutin. Kenapa rutin? Karena memang kita butuh asupan itu rutin, pengingatan itu rutin gitu. Jadi, teman-teman sekalian, kembali ketika kita bicara tentang fondasi keluarga itu, fondasi yang paling kokoh adalah fondasi ketakwaan kepada Allah SWT. Itulah sebabnya kalau kita lihat orang-orang di luar sana ya, orang-orang yang sekarang di masa pandemi corona, lalu kemudian terjadi peningkatan KDRT di banyak
negara, terjadi peningkatan kasus perceraian di banyak negara, itu karena memang bermasalah sejak dari fondasi dasarnya. Sangat rapuh fondasinya atau bahkan tidak memiliki fondasi sama sekali. Sehingga kalau kita lihat, begitu di masa pandemi, orang-orang dikumpulkan di rumah karena work from home, belajar dari rumah, semua anak pulang ke rumah, belajarnya di rumah, kerja di rumah, orang-orang yang saling mencinta, lalu kemudian kumpul dalam satu rumah tangga, logikanya adalah tentu mereka akan happy karena berkumpul bersama keluarga. Ternyata enggak kan? Ternyata banyak di antara mereka yang justru muncul konflik, justru muncul KDRT, justru muncul perceraian. Kenapa demikian? Yang kita pertanyakan pertama kali adalah fondasinya. Jadi fondasi ini menentukan segala sesuatu. Kalau fondasi bangunan itu kokoh, maka semuanya juga akan menjadi kokoh. Maka yang pertama kali kita nggak mungkin membangun strong family, nggak mungkin membangun keluarga tangguh kalau fondasinya rapuh. Apa yang dinyatakan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharo bihi finari jahannam. Dalam At-Taubah 109 ini, sesungguhnya Allah SWT sedang menyampaikan tentang Masjid Diror. Ya, kita tahu semuanya, Masjid Diror itu masjid yang dibangun di zaman Nabi SAW untuk menimbulkan tafrikoh, perpecahan di kalangan umat Islam. Karena masjid ini memang niatannya jahat, jelek, dampaknya jelek, maka kemudian masjid ini dirobohkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika mengomentari Masjid Diror itu, Allah SWT dalam ayat ini menyatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya itu khairun, lebih baik, aman asasa bunyanahu, ataukah orang-orang yang menegakkan bangunannya itu ala syafa jurfin har, di atas fondasi tepian jurang yang mau runtuh. Jadi bagusan yang mana? Kan pertanyaan kan itu. Apakah orang yang menegakkan bangunan di atas landasan takwa dan ridhonya dari Allah lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunan pada tepian jurang yang mau runtuh? Pertanyaan ini tanpa harus jawab oleh Allah SWT, pertanyaan retoris tanpa harus dapat jawaban, kita semuanya sudah tahu jawabannya. Pasti yang paling baik adalah bangunan yang fondasinya takwa dan keridhaan Allah SWT. Makanya saya Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsir beliau, Zubdatu Tafasir min Fathil Qadir, beliau menyatakan bahwa siapapun yang hendak mendirikan bangunan kokoh, maka mereka harus memulai dengan penguatan fondasi dan strukturnya. Karena kekuatan satu bangunan, kata beliau, ditentukan oleh sejauh mana kekuatan fondasi dan struktur dari bangunan itu. Semakin kokoh struktur dan fondasinya, akan semakin kuat pula bangunannya. Nah, jadi ini fondasi takwa ya, sahabat sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, yang harus kita kuatkan. Maka ini berlaku untuk seluruhnya, termasuk berlaku bagi rumah tangga. Kalau kita ingin membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang kuat, ya, strong family, harus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Allah sudah menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sekarang merasakan, kita semuanya merasakan bahwa bekal yang sangat baik itu takwa. Coba bayangkan begini, Bapak Ibu sekalian. Sangat sedikit di antara kita yang dengan sengaja itu pernah belajar tentang pandemi. Misalnya begini, bagaimana hidup di masa pandemi, bagaimana hidup pada saat kita mengalami sebuah wabah yang menyebabkan kita nggak boleh keluar rumah, misalnya gitu ya. Sangat sedikit di antara kita itu yang kita melakukan pembelajaran secara cermat tentang bagaimana hidup di masa pandemi. Mungkin kalau ada orang di muka bumi ini yang belajar khusus tentang bagaimana hidup menghadapi pandemi itu ya, mungkin hanya kurang dari 1% populasinya orang di muka bumi ini. Mungkin hanya ahli-ahli pandemi yang belajar soal seperti itu ya. Tapi orang-orang pada umumnya, seperti kita semuanya, nggak pernah kita belajar secara khusus. Kalaupun bapak-bapak ini dilatih dengan kembara, dengan mukhoyam gitu ya, itu ya latihan-latihan sesaat pada saat kita kembara itu dilatih dengan apa namanya, Ustaz Abdul Hakim, kita disuruh untuk survival ya. Survivalnya nggak boleh bawa apa-apa kan, tetapi kita menyembunyikan coklat ya, sama permen, sama kurma, sama madu gitu ya, di saku celana masing-masing. Makanya saku celananya banyak kalau pas kita mukhoyam itu, karena itu tempat untuk menyimpan berbagai macam hal ya. Yang saku yang paling gede itu isinya adalah malkis ya, itu pengalaman. Jadi begitu kemudian kita mukhoyam itu ya, kita bisa dapat segala sesuatu di situ ya. Sudah kita merasa
tempatnya sepi gitu, supaya kemudian kita nggak dapat apa-apa. Ada penjual lewat gitu ya, sehingga kemudian kita malah pesta di situ. Jadi kalau kita lihat, hampir tidak ada orang di muka bumi ini yang dia itu dengan khusus, kecuali ahli pandemi, yang mempelajari bagaimana kita itu hidup di masa pandemi. Terus kan ngerti-ngerti kita masuk pandemi gitu aja, ya kan? Jadi Januari kita masih berkegiatan normal ya, sampai Februari masih berkegiatan. Saya Februari acara terakhir di Lampung. Saya ikut agenda DPP di Lampung. Itu bulan Februari. Kemudian dari Lampung saya langsung ada agenda di DPP di Jakarta selama beberapa hari, sehingga di Lampung waktu itu saya 3 hari, kemudian ke DPP itu sepekan di Jakarta. Itu sudah dalam situasi kemudian DPP akhirnya ditutup, kemudian kantor-kantor Jakarta ditutup. Jadi kemudian dari Jakarta pada waktu itu, setelah selesai acara DPP, kemudian saya mestinya, seandainya normal, mestinya saya dari Jakarta itu ke Tegal. Di Tegal saya sudah ada acara dengan teman-teman DPD Kota Tegal. Sudah tersiapkan, terjadwal segala macam kan, sudah saya agendakan bla bla bla, sudah beli tiket ke Tegal segala macam. Tapi teman-teman DPD karena dapat instruksi dari DPP tidak boleh mengadakan acara offline pada waktu itu. Jadi untuk mulai bulan Februari itu semua acara-acara offline tercancel. Yang saya sudah punya tiketnya, akhirnya dari Jakarta saya tetap, karena sudah beli tiket kan, dari Jakarta naik kereta ke Tegal, terus kemudian sudah booking hotel di Tegal, kemudian saya nanti di Tegal berapa hari, kemudian saya akan pulang Jogja naik kereta lagi gitu. Nah jadi pada waktu itu saya tetap berangkat ke Tegal sesuai dengan jadwal itu. Sampai di Tegal ya saya nginep di hotel sebagaimana yang sudah saya pesan, tapi nggak ada acara apa karena semuanya sudah nggak boleh acara offline, acaranya harus online semuanya. Jadi kalau kita lihat kan tiba-tiba banget gitu ya, kita masih hari-hari masih normal, masih punya kegiatan macam-macam gitu, ngerti-ngerti kita sudah nggak boleh lagi kegiatan pertemuan langsung, semuanya harus online mulai Februari itu. Jadi akhirnya itulah acara terakhir saya yang jalan-jalan dari Lampung, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Tegal, dari Tegal naik kereta api, pulang, sampai di rumah, sampai di Jogja, kita kunci pintu rumah, dari Februari sampai sekarang. Jadi saya nggak kemana-mana teman-teman sekalian, saya betul-betul tidak pernah, saya ada agenda-agenda, tidak bisa menghadirinya di berbagai tempat itu. Jadi benar-benar kita terkurung di rumah kita sendiri, kita mengunci diri. Coba kalau tidak punya bekal takwa ini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kita stres pasti. Tidak punya ruangan berekspresi, tidak punya ruang-ruang untuk bersosialita, ya teman-teman yang nekat-nekat goes itu yang hati-hati ya, yang suka goes itu meskipun goes itu termasuk aman ya kalau dari segi klasifikasi COVID itu, tapi nanti nggak aman di rumah karena nanti berantem sama istrinya di rumah kan, jadi goesnya aman tapi di rumahnya yang nggak aman gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat di dalam kaitan dengan kita menjalani hari-hari yang berat di masa pandemi ini, yang menyelamatkan kita itu bekal takwa ini. Coba tunjukkan ke saya, misalnya gini, manajemennya siapa yang akan bisa menyelamatkan manusia dalam situasi pandemi ini? Misalnya kita ambil itu manajemennya model Amerika, manajemennya model Jepang, manajemen model apa coba? Yang akan bisa membuat kita eksis bertahan itu adalah ketika kita memiliki fondasi takwa. Sudahlah manajemen manusia. Nyatanya manusia itu ditunjukkan oleh Allah kita tuh bodoh semuanya ya, tidak tahu bahwa bakal ada pandemi, tidak ada yang memprediksi kapan pandemi tiba. Sekarang setelah pandemi tiba tidak ada yang bisa memprediksi itu kapan berakhirnya. Mau tanya siapapun itu ya, kepada ketua DPD, tanya Ustadz, kapan pandeminya selesai? DPD nggak tahu, ditanyakan kepada DPW. Ustadz, ada pertanyaan dari bawah nih, kapan pandemi selesai? DPW nggak tahu kan, ditanyakan ke DPP. Pak Presiden, kapan ini pandemi selesai? Presiden partai nggak bisa jawab. Ntar saya tanyakan ke Majelis Syuro. Terus kemudian nunggu Majelis Syuro, ditanyakan di Majelis Syuro. Kapan pandemi selesai? Majelis Syuro nggak tahu kan? Jadi nggak ada orang bakal tahu kan? Nanya ke Presiden RI nggak tahu, nanya ke Presiden partai nggak tahu, nanya ke siapapun tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada orang pintar di antara kita menghadapi pandemi. Kemarin saya menghadiri acara Zoom juga seperti ini dengan teman-teman DPD DKI. Ketua DPD DKI mengatakan begini. Ketua DPW-nya mengatakan begini. Pandemi ini kata dia itu kayak kita berhadapan dengan jin katanya gitu ya. Jadi corona itu dia ibaratkan sebagai jin. Jadi kita nggak tahu barangnya tapi itu ada katanya gitu ya. Lah bilang kalau itu jin gampang tinggal diruqyah gitu. Hadirkan Ustadz
Fadlan, hadirkan Ustadz, siapa lagi? Kalau di Solo siapa tuh? Itu sudah akan lari semua, pontang-panting kan J-nya itu gampang ya. Lah kalau ini nggak ngerti kita kan siapa gitu, kalau kita lihat barangnya nggak kelihatan ya, pandemi itu, tapi kemudian obatnya nggak ketemu, dan bagaimana mensikapinya, orang kebingungan semua, pemerintah bingung, dan akhirnya kita lihat harus kembali kepada masing-masing keluarga kita. Inilah pentingnya kemudian kita menguatkan ketahanan keluarga. Fondasi takwa yang menjadi jawabannya. Mau pakai manajemennya model siapa saja, lah kalau nggak punya fondasi takwanya itu ya orang bingung aja kan. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi diberikan solusi. Oke lah ini sulit ya, benar ini sulit, betul ini sulit. Tapi orang bertakwa itu Allah kasih solusi kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kayak apapun, sesulit apapun, seberat apapun masalah kita, selalu ada makhraja, selalu ada solusinya. Jadi kalau kemudian kita berada dalam satu situasi sulit seperti pandemi sekarang ini, ekonominya terpuruk, yang biasanya kemudian kita bisa jualan dengan leluasa sekarang nggak bisa, sebagian dari teman-teman kita terpengaruh sampai ke PHK, nggak bisa dapat bekerja lagi, penghasilannya berkurang dan seterusnya. Jadi pada akhirnya, Masya Allah ya, beban-beban yang sangat berat pada kita semuanya, terdampak semuanya kita itu gitu, tidak ada yang tidak terdampak. Tapi sesulit apapun hidup kita ini, seberat apapun masalah hidup kita ini, sepanjang kita punya takwa, maka Allah berikan jalan keluar. Tidak peduli sekeras apa masalah kita, tidak peduli seberat apa beban kita, sepanjang ada takwa, Allah berikan makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita dikasih rezeki dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua ya, urusan-urusan hidup kita itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan, semua urusan jadi mudah. Loh pandemi ini susah, tapi kalau kita menjadi orang bertakwa, Allah mudahkan. Allah mudahkan semua yang susah itu. Ngurusi berbagai macam persoalan ya di dalam situasi pandemi ini susah. Karena memang ini sesuatu yang kita tidak bisa memudah-mudahkannya. Tapi Allah bikin mudah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, takwa inilah yang memberikan jalan keluar, sampai pun kemudian Allah berikan ilmunya, Allah berikan pengetahuannya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Kita nggak pernah belajar secara khusus bagaimana hidup di masa pandemi, tapi Allah beritahu ilmunya. Begini loh, itu nanti Allah beritahu ilmunya. Sangat banyak Allah memberitahu ilmu kepada kita itu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, asalkan kita mau melakukan berbagai macam usaha, Allah mudahkan. Allah beritahu bagaimana caranya kamu eksis dalam situasi berat. Allah beritahu bagaimana kamu mencari nafkah dalam situasi yang tidak lazim. Allah beritahu bagaimana kamu keluar dari persoalan-persoalan yang menghimpit pada situasi yang pandemi sekarang ini. Allah beritahu caranya. Allah ajarkan caranya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah. Dan Allah beri ilmu kepada kamu. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Kita itu ya, dalam segala sesuatu ini ada Pak Dewan kan ya, ada Pak Dewan Didi, ada Pak Dewan siapa lagi? Yang saya lihat beberapa teman-teman anggota Dewan ini, itu kalau kita sebagai Dewan itu ya, teman-teman sekalian, ini sok tahu aja ya, karena saya belum pernah jadi Dewan ya. Jadi kalau jadi anggota Dewan itu kan sekolahnya apa? Gitu. Sekolahnya apa? Kalau mau jadi dokter, sekolahnya kedokteran, ya kan? Kalau mau jadi akuntan, sekolahnya akuntansi, gitu kan? Tapi kalau mau jadi anggota Dewan, sekolahnya apa? SIP, Sekolah Ilmu Politik. Kan sekolah ilmu politik itu kan umum, tidak menyiapkan orang untuk menjadi dewan, tapi umum saja dalam konteks politik secara makro. Jadi tidak ada sekolahnya kan? Ya sekolahnya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing ya, dan nanti akan jadi dewan kalau dia terpilih. Nah maksud saya adalah, kalaupun misalnya ada orang yang sampai menjadi ahli politik, dia S1-nya di bidang politik, S2 politik, S3-nya politik, dia doktor di bidang politik, bahkan profesor di bidang politik. Jadi kalaupun kemudian dia itu profesor di bidang politik, jangan dikira bahwa dia pasti akan mengerti soal politik. Kan tidak mesti begitu. Sama dengan dokter komunikasi kan. Apakah kalau dokter komunikasi pintar komunikasi? Ya belum tentu lah. Jadi kalau kita lihat, untuk menjadi anggota dewan itu kalaupun misalnya teman-teman mengikuti pembekalan anggota dewan gitu kan ya. Terus melakukan pembelajaran macam-macam, dapat referensi, dapat ini itu segala macam. Tapi itu tidak cukup. Jadi seluruh ilmu yang dipelajari oleh teman-teman sebelum menjadi anggota dewan,
itu begitu kita masuk menjadi anggota dewan, ada bab-bab tertentu, bagian-bagian tertentu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, tapi harus mengambil keputusan tentangnya. Kita belum pernah belajar ilmunya, tapi harus menghadapi masalah itu dan harus segera kita putuskan, harus ada eksekusinya. Nah, kalau kita orang bertakwa, anggota-anggota dewan yang bertakwa itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah beri ilmunya kepada kamu. Kamu memang belum pernah belajar, tapi kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah beritahu ilmunya kepada kamu. Sama dengan ilmu hidup berumah tangga. Kalau kita menyiapkan kader-kader kita untuk menikah ya, mereka kita berikan pembekalan pranikah gitu. Sebanyak apapun kita bikin daurah, sebanyak apapun ilmu kita gelontorkan pada mereka agar siap menikah. Begitu saatnya mereka menikah, hidup berumah tangga, akan ketemu hal-hal yang mereka itu tidak pernah belajar tentangnya. Begitu happy-happy di masa romantic love setelah menikah itu ya, begitu memasuki kehidupan realnya, kemudian mereka akan menemukan, oh Masya Allah kok kenapa suamiku kayak begini, kenapa istriku kayak begini, aku belum pernah dapat ilmunya, bagaimana menghadapi istri yang menangis, bagaimana menghadapi suami yang diam saja, belum pernah belajar tentangnya. Selama likok bertahun-tahun itu murabinya nggak pernah ngajari apa makna tangis perempuan, karena murabinya juga bingung menghadapi tangis istrinya itu, jadi murabinya nggak bisa ngajari. Jadi kalau kita lihat, ada banyak hal yang tidak pernah dipelajari secara saintifik, tidak pernah dipelajari secara akademik, padahal kita harus menghadapinya. Sama dengan ketika nanti kita punya anak. Sebelum punya anak belajar parenting, menjadi orang tua yang baik kayak apa gitu ya. Banyak pembelajaran kita. Tapi saatnya sudah menjadi orang tua, kita dibuat bingung dengan berbagai macam, kok anakku kayak begini, kok tidak seperti teori, bagaimana menghadapi anak yang tingkahnya seperti ini dan seterusnya. Kalau punya 5 anak, ternyata 5-5-nya berbeda semuanya. Jadi sekali pembelajaran tidak cukup untuk mengurusi 5 anak itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata tidak seluruhnya pernah kita pelajari, maka begitulah Allah SWT meminta kepada kita agar berbekal takwa saja. Kalau bekalnya itu ilmu doang, nggak cukup. Sebanyak apapun kita belajar ilmu, nggak cukup. Sebanyak apapun kita mempelajari, waktu kita dibanding dengan ilmu yang harus kita kuasai, nggak memadai. Ya, jadi umur hidup kita ini, lalu kemudian dengan banyaknya ilmu yang harus kita ketahui, nggak memadai. Jadi oleh karena itu berbekalah dengan takwa. Ilmu penting, tapi perbekalilah dengan takwa. Kenapa? Karena kalau kamu ada hal yang harus kamu putuskan, padahal kamu belum memiliki ilmunya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, Allah kasih ilmunya kepada kamu. Begitu hidup berumah tangga ya. Lalu kemudian kita menghadapi istri dan bingung gimana cara ngadepinnya, menghadapi suami dan bingung gimana ngadepinnya. Kan nggak bisa kita bilang sama istri, Umi, Abi cuti sebentar ya jadi suami. Abi tak belajar dulu gimana cara ngadepin orang kayak Umi ini. Nanti kalau Abi sudah dapat ilmunya, Abi pulang lagi jadi suami lagi. Nggak bisa kan? Ketika istrinya bingung gimana ngadepin suami yang sulit diajak ngomong itu, lalu istrinya bilang, Abi, Umi cuti sebentar deh, Umi cari ilmu dulu. Bingung Abi, Umi itu ngadepi Abi kayak gitu tuh. Abi diem aja, diajak ngomong diem aja, nggak bisa ngomong gitu. Umi belum punya ilmunya. Umi tak cuti dulu dari istri, nanti Umi belajar dulu. Kalau Umi sudah tahu caranya, Umi akan kembali lagi jadi istri. Nggak mungkin kan? Jadi di saat yang sama kita harus menjadi istri, menjadi suami, dan di saat yang sama kita harus menghadapi berbagai macam persoalan. Setelah jadi orang tua, lalu kemudian ngadepin anak yang kita nggak ngerti gimana caranya, ngerti anaknya tantrum. Kita bilang sama anak kita, anak, Abi Umi itu belum pernah belajar bagaimana ngadepin anak tantrum. Kamu jangan tantrum dulu ya. Karena kamu sudah terlanjur tantrum, Abi Umi cuti sebentar ya, barang seminggu Abi Umi mau kursus dulu, gimana caranya ngadepin anak tantrum. Ya nggak bisa lah, itu sudah terlanjur menjadi orang tua. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa saja kamu kepada Allah, Allah ajari kamu. Allah ajari kepada kita bagaimana cara menghadapi ini semuanya. Itulah pentingnya bagi kita semuanya untuk menjadi keluarga yang tangguh. Bertakwalah kepada Allah. Kamu akan diajari oleh Allah SWT bagaimana menjadi keluarga yang tangguh itu. Bagaimana menjadi strong family itu? Kalau bertakwa, Allah ajari kepada kita semuanya. Gak mungkin kita mengandalkan ilmu kemanusiaan, gak mungkin, ya. Jadi sebanyak apapun ilmu kita itu gak bisa digunakan untuk mengeksekusi supaya kemudian keluarga kita menjadi baik. Yang menyebabkan keluarga kita menjadi baik adalah karena kekuatan fondasi kita, takwa kepada Allah SWT. Ini yang sangat fundamental, Ewan dan sekalian ya. Oke, jadi secara teknis kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan yang keluarga tangguh itu ya. Nah, saya
bukan dari The Friend, tapi ini dari perspektif keislaman kita. Lalu kemudian kita akan berbincang apa yang dihasilkan oleh surveinya John The Friend tentang keluarga tangguh ya. Jadi kalau kita lihat, John The Friend itu menemukan beberapa prinsip, diantaranya dia menemukan 20 prinsip keluarga tangguh yang diteliti selama 30 tahun di lebih dari 40 negara. Salah satu prinsipnya, next, klik lagi, itu dia mengatakan 1 dari 20 prinsip itu ya, dia menyebutnya seperti ini, semua keluarga punya kekuatan. Nah, semua keluarga punya kekuatan. Tidak semua keluarga itu kuat, tapi semua keluarga punya kekuatan. Ini menarik banget ya. Jadi cara pandang yang sangat positif. Jadi kalau kemudian kita merasa lemah itu kita kemudian jangan merasa bahwa kita nggak punya kekuatan apa-apa. Allah tuh kasih kepada kita. Allah kasih kepada kita berbagai macam potensi yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan. Bahkan kata John The Friend, di dalam keluarga yang paling bermasalah sekalipun, tetap ditemukan hal-hal baik atau orang-orang baik yang bisa menjadi faktor kekuatan keluarga. Jadi semua keluarga itu punya kekuatan, termasuk dalam keluarga yang paling lemah sekalipun. Di dalam keluarga yang paling rapuh, tetap terdapat faktor-faktor yang bisa menyebabkan mereka menjadi tangguh. Next, klik lagi. Kemudian, John The Friend juga menyatakan bahwa kalau kita itu mengetahui di sekitar kita itu ada keluarga yang bermasalah, misalnya gini, teman-teman sekalian tinggal di satu kawasan ya, misalnya di komplek perumahan misalnya gitu ya. Komplek perumahan itu ada 200 kepala keluarga misalnya gitu. Lalu di antara ikhwah ini ada yang menjadi kepala komunitasnya, apakah RT atau apapun komunitas di situ ya. Terus dari 200 kepala keluarga yang ada di komplek itu dijumpai ada 2 keluarga misalnya ya, yang sangat bermasalah. Sering konflik, sering kekurangan secara ekonomi, sering menjadi beban bagi orang lainnya. Jadi 2 keluarga yang paling lemah, paling rapuh, paling bermasalah dibandingkan dengan keluarga yang lainnya yang jumlahnya 200 itu. Ketika kita melihat situasi seperti itu, kata John The Friend begini, mengetahui alasan atau sebab mengapa keluarga itu rapuh, itu penting. Tetapi, kata beliau, lebih penting lagi untuk mengetahui sebab apa keluarga-keluarga yang lain itu menjadi tangguh. Jadi, kira-kira gini, jangan menghabiskan waktu kita untuk meneliti kenapa 2 keluarga itu kok rapuh, kenapa sih? Dengan asumsi begini, kalau kita tahu kerapuhan mereka, kalau kita tahu masalah mereka, kita nanti akan bisa menghindarinya. Jadi, kita tahu, misalnya contohnya kalau data perceraian misalnya ya, berapa perceraian di Indonesia, berapa perceraian di Jawa Tengah, berapa perceraian di Kota Solo, misalnya gitu. Kalau berita media nanti akan dipelintir menjadi berita yang bombastis ya, misalnya setiap bulan muncul 500 janda baru di Kota Solo. Nah, itu kerjanya media kayak begitu tuh ya. Muncul 500 janda baru. Coba yang ditulis jandanya, padahal dalam perceraian itu ada janda, ada duda. Tidak dikatakan 500 duda baru, tapi yang ditulis adalah 500 janda baru gitu. Jadi itulah kerjanya media. Padahal jumlah orang di Solo berumah tangga itu berapa banyak, kemudian ada 500 yang bercerai. Jadi kan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang heboh banget itu. Terus kemudian kita mengatakan, kenapa ya mereka bercerai? Coba kita cermati, mengapa mereka bercerai, supaya kita bisa menasihati orang lain agar mereka tidak bercerai. Sebab-sebab ini bisa mereka tinggalkan. It's okay, kata John The Friend, bahwa mengetahui sebab apa keluarga itu menjadi rapuh, itu penting. Tapi kata beliau mengingatkan bahwa lebih penting bagi kita untuk fokus mencari kekuatan. Jadi, kan ada sangat banyak keluarga yang baik-baik saja. Ada banyak keluarga yang sangat tangguh. Ada banyak keluarga yang sangat kokoh. Tapi kemudian pikiran kita itu cenderung untuk mencari sesuatu yang berbeda. Bahkan kalau di buku Mindset ya, itu dinyatakan seperti ini. Otak manusia itu desainnya itu antara informasi positif dengan informasi negatif itu berkebalikan. Jadi otak manusia itu desainnya begini. Kalau mendapatkan sesuatu yang, maka informasi negatif itu coraknya itu velcro.
Halo Ustaz. Halo Ustaz, terputus ya. Ustaz Cahyadi. Oke. Saya nggak tahu kenapa putus-putus terus ya. Iya, iya. Sudah bisa Ustaz. Oke. Terputus. Jadi otak manusia itu desainnya adalah kalau dia bertemu dengan sesuatu yang sifatnya negatif, itu coraknya velcro. Tapi kalau otak manusia itu bertemu dengan sesuatu yang sifatnya positif, itu teflon. Jadi corak otaknya manusia itu desainnya itu velcro sama teflon. Velcro itu Bapak Ibu tahu ya, velcro itu yang alat lekat itu ya. Kalau kita punya baju dan kemudian itu bisa seret kayak jaket itu keret, itu namanya velcro kan. Kemudian kalau teflon itu kan kalau kita punya panci teflon kita gunakan untuk menggoreng sesuatu kan anti lengket. Jadi dia tidak akan lengket. Goreng telur jadi bagus gitu ya karena teflon. Nah, otak manusia itu kalau mendapatkan sesuatu yang negatif itu velcro. Tetapi kalau mendapatkan yang positif itu teflon. Itu desain otak manusia. Jadi dampaknya apa? Kalau kita itu fokusnya mencari yang negatif, maka jadinya lengket banget. Kita itu akan selalu ngurusi yang negatif terus gitu. Selalu ngurusi masalah terus gitu. Tetapi kalau kemudian kita memikirkan sesuatu yang positif ya, yang positif itu yang baik itu nggak cukup sekali karena sesuatu yang baik itu kayak teflon sehingga kemudian cenderung tidak lengket. Makanya terus menerus kayak misalnya kita menghafalkan Quran itu ya bukan sekali baca langsung hafal, itu kecuali orang-orang tertentu yang Allah pilih di antara mereka sehingga sekali baca langsung hafal semuanya, itu tentu ada di antara hamba Allah yang kayak begitu. Tapi kalau hamba Allah kayak saya dan kayak kita pada umumnya, itu kalau pengen ngapalkan Quran itu berulang-ulang. Dia teflon supaya menempel terus-menerus gitu. Sementara kalau ada hal buruk itu velcro. Jadi hal buruk itu cepat banget untuk diakses oleh manusia dan menempel dalam dirinya. Jadi oleh karena itu John Friend ini bagus banget ya cara pandang dia itu. Kalau kita itu fokusnya mencari kekuatan, misalnya kenapa kok keluarganya ini bagus, keluarga ini bagus, kenapa ya bisa bagus? Maka kemudian kita akan terus-menerus otak kita itu dibawa untuk mencari kekuatan-kekuatan. Tapi kalau kemudian kita fokusnya mencari permasalahan-permasalahan, maka kemudian kita akan cenderung mendapatkan banyak masalah. Next. Kalau kata John Friend ya, dalam slide berikutnya ini, jika Anda fokus mencari permasalahan, maka Anda hanya akan menemukan masalah. Jadi kalau kita tuh fokusnya nyari masalah, maka yang akan kita dapatkan semuanya tentang masalah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ditanya, ini sesuatu yang unik bagi saya, cerita di balik surveinya The Friend. Jadi The Friend ini kan dia berjalan dari satu negara ke negara yang lainnya. Nggak terasa ya, sampai dengan 30 tahun itu, dia mengkontribusikan waktu untuk terus-menerus survei. Terus kemudian, negara yang dikunjunginya sudah lebih dari 40. Kenapa lebih? Karena memang dia terus-menerus datang dari satu negara ke negara yang lainnya. Gitu. Dia terus-menerus ya, termasuk datang ke Indonesia, itu tahun kemarin ya, dia melakukan survei di Jogja dan sekitarnya, itu yang kalau hasil surveinya normatif ya, kita dapatkan kayak apa hasil survei, oh ternyata menguatkan apa yang telah didapatkan oleh John The Friend sebelumnya. Tapi cerita yang menarik bagi saya adalah cerita di balik surveinya itu. Jadi behind the scan-nya itu kita menemukan cerita dari para surveyor ya. Jadi kan bentuk surveinya itu kan dia datang kepada keluarga-keluarga, kemudian bertanya kepada keluarga itu tentang sebab apa yang menjadi, tentang apa yang ada dalam keluarganya. Jadi surveyor itu datang. Taruhlah misalnya ada sepasang suami istri sudah dikontak ya, bahwa kami akan datang melakukan survei, terus kemudian didatangi, terus ditanya, menurut Bapak, apakah faktor yang menjadikan keluarga Bapak ini menjadi kuat gitu? Ketika orang ditanya tentang kekuatan keluarga, mereka tuh bingung jawabnya. Apa ya? Kuat apa yang ya biasa aja kayak gini itu. Nggak ada yang khusus gitu. Terus ditanya,
Ustadz, kembali terputus. Ustadz Cahyadi. Tanya tentang kekuatan, nggak bisa jawab. Uniknya apa? Ketika si surveyor bertanya tentang masalah, lancar banget. Jadi begitu dibalik, Ibu, bisakah menceritakan masalah apa yang dihadapi keluarga? Oh banyak Mbak kalau masalah. Saya ada masalah keuangan, masalah dengan keluarga besar, masalah dengan mertua, masalah dengan anak, masalah komunikasi, masalah ini, masalah itu. Jadi begitu disuruh cerita masalah, mengalir lancar tentang masalah-masalah itu. Ketika disuruh cerita kekuatan, nggak bisa jawab tentang kekuatan itu. Coba bayangin. Hal-hal positif cenderung Teflon. Hal-hal negatif cenderung Velcro. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya negatif itu cepat banget diingat gitu ya. Sehingga, ya Allah kemarin itu aku berantem sama suamiku. Diingat terus berantem sama suaminya. Kemarin sempat kekurangan uang. Diingat terus kekurangan uangnya. Padahal mereka juga mengalami masa-masa di mana uangnya lebih. Mereka juga mengalami masa-masa di mana suami istri itu baik. Mereka juga mengalami masa-masa di mana mereka harmonis. Tapi sekali berantem, itu kemudian diingat terus-menerus. Dikatakan, wah kami sering berantem. Loh sering lah, padahal lebih sering tidak berantemnya. Jadi kita itu kalau membiarkan otak kita itu tidak kita kendalikan, maka dia akan cenderung larinya otak kita itu kepada sesuatu yang mencari masalah. Maka jangan fokus kepada mencari masalah. Sehingga kalau kita lihat kata John DeFriend itu, jika Anda fokus mencari permasalahan, maka Anda hanya akan menemukan masalah. Semuanya jadi masalah. Tetapi kalau mencari kekuatan, ya, maka semua yang kita dapatkan juga kekuatan. Apa yang bisa menjadi kekuatan dalam keluarga kita? Nah, jadi kira-kira begini. Ini Bapak Ibu yang menjadi konselor RKI di Solo, kalau misalnya ada klien yang mengeluh tentang masalah, ini kalau menurut cara pandangnya John DeFriend, ajaklah keluarga yang merasa banyak masalah itu untuk menemukan titik-titik atau faktor-faktor yang bisa menjadi kekuatan keluarga mereka. Kenapa mereka itu selalu melihat masalah? Karena fokus kepada masalah itu. Dan begitu fokus kepada masalah, itu maaf ya teman-teman, laptop saya kayaknya ada masalah jadi putus-putus terus. Baik, Evan dan Mas sekalian, jadi kita diajak untuk tidak fokus kepada masalah, tapi fokusnya kepada mencari kekuatan, gitu ya. Terus kemudian kata John DeFriend, next, bahwa semua masalah apapun itu dapat bermula, tetapi juga dapat berakhir di dalam keluarga, ya. Coba ini sesuatu yang sangat menarik pernyataannya ya. Semua masalah di dunia ini, kata John DeFriend, dapat bermula atau berakhir di dalam keluarga. Jadi kalimat ini sebetulnya sudah menjadi kalimat yang umum sering kita dengar ya dari zaman dulu. Saya sejak zaman dulu kala ya, dengar pejabat-pejabat pidato di zaman Pak Harto ya, di zaman Orde Baru, itu kalau pejabat pidato ya kayak begini, keluarga itu sangat penting karena semuanya bermula dari keluarga. Itu sudah kata-kata klise. Tapi kalimat ini menjadi sangat menarik karena hasil studi. Jadi 30 tahun studinya John DeFriend, lebih dari 40 negara, lalu dia menemukan bahwa ternyata semua masalah itu bermula dari keluarga dan juga dapat berakhir di keluarga, maka ini menjadi sebuah pernyataan yang menarik. Ini bukan pernyataan pejabat, ini bukan pernyataan klise, ini adalah hasil studi. Jadi kalau kita lihat ya, segala sesuatu masalah itu bisa dilacak. Problemnya ada di dalam keluarga. Misalnya, mohon maaf, kalau ada kenakalan remaja, coba lihat keluarganya kayak apa. Kalau misalnya kita lihat ada anak-anak yang bermasalah ya, coba kita lihat pola asuhnya kayak apa. Kalau ada berkembang LGBT, itu coba kita lihat seperti apa dididik di rumahnya. Itu semuanya dari rumah. Tapi juga itu bisa berakhir di dalam keluarganya. Bermula dari rumah, berakhir juga di rumah. Masalah apapun. Ini menarik ya, karena bukan kalimat pejabat, tapi kalimatnya seorang surveyor yang diteliti, yang dihasilkan dari hasil studi gitu. Oke, kemudian next, DeFriend juga menemukan bahwa keluarga itu saling terhubung satu dengan yang lainnya, ya. Antara satu dengan yang lainnya itu saling terhubung, satu dengan yang lainnya saling pengaruh mempengaruhi. Dengan ungkapan yang sangat indah dari John DeFriend, dia bilang everything that happens to you
happens to me. Semua yang terjadi pada kamu, terjadi pada aku. Apapun yang ada pada suaminya ngaruh kepada istri. Apapun yang ada pada istrinya ngaruh kepada suami. Kita sebagai keluarga itu sebagai satu sistem. Nggak bisa kita mengatakan, ini urusannya Abi. Umi nggak usah ngerti-ngerti. Ini pokoknya urusannya Abi. Abi mau bisnis besar, biar kita kaya raya, biar kita kemudian nanti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini Abi akan pinjam duit yang banyak supaya nantinya bisnisnya besar. Ini urusannya laki-laki, Umi nggak usah ngerti soal ini gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Begitu usaha itu nanti bangkrut, misalnya ya, qadarullah ternyata nggak berhasil, usahanya bangkrut. Sudah usahanya bangkrut, menyisakan hutang yang banyak. Satu sisi dia harus mengembalikan hutang-hutang yang sangat banyak itu, sisi yang lainnya harus bertahan hidup. Tiap hari harus bertahan hidup sehari-harinya untuk keluarganya kayak apa, sementara harus mengembalikan hutang yang sangat besar. Dalam situasi seperti itu, debt collector mulai datang karena tagihan-tagihan sudah mulai datang. Utang yang ratusan miliar itu kemudian didatangi ke rumah. Begitu sudah mulai ada debt collector, nah suaminya itu punya ilmu menghilang, dengan cepat dia menghilang. Tapi istrinya nggak punya ilmu menghilang. Jadi begitu kemudian debt collector datang, yang dijumpai adalah istrinya. Kata istrinya, saya nggak tahu apa-apa, ini bisnisnya suami saya nggak pernah diajak rapat, nggak pernah diajak ngerti soal ini, pokoknya aset-aset yang ada, disitalah rumah, disitalah mobil, disitalah tanah, dan seterusnya kan. Everything that happens to you, happens to me. Gak mungkin kita akan lepas satu dengan yang lain, gak mungkin. Bahkan dalam kacamata spiritual ya, seorang ulama salaf mengatakan, ketika aku melakukan maksiat, maka aku lihat asar atau bekas dari kemaksiatanku itu ada pada istriku, kata dia. Jadi ketika aku melakukan kemaksiatan, aku lihat pengaruh dari kemaksiatanku itu ada pada istriku. Jadi yang maksiat suaminya, yang kena pengaruh istrinya. Itu secara spiritual ya. Artinya kalau kita lihat, everything that happens to you, happens to me. Off sinyal lagi kan. Ustaz? Hilang. Iya, terputus kembali. Terputus. Maaf ya teman-teman, Masya Allah saya nggak tahu nih kenapa laptop saya putus-putus terus. Baik, mungkin materinya itu aja deh, karena sering putus-putus. Maka nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan aja. Mohon maaf atas ketidaknyamanan karena nggak ngerti, biasanya nggak begini ya. Tiba-tiba hari ini apa gara-gara ngadepi orang Solo jadi grogi nih ya. Jadi putus-putus terus gitu. Baik, saya kembalikan Mbak Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Subhanallah gitu ya, Masya Allah banyak sekali ilmu meskipun dengan sedikit kendala. Barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustadz Cahyadi. Nanti kita selesai sekitar jam 14.45. Mungkin saya bagi ke beberapa termin. Untuk termin pertama barangkali ada 3 pertanyaan. Bisa disampaikan secara langsung maupun lewat chat. Gitu nggih. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Lewat chat bisa. Tanya. Nggih. Monggo disebutkan nama suami istri dan langsung ke Ustadz Cahyadi. Monggo Pak. Siapa Bu? Oh iya. Monggo Pak Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tadi disampaikan soal apa itu hasil penelitian yang sekilas saya tangkap bahwa penelitian itu menyatakan bahwa permasalahan sebuah bangsa atau negara itu dilihat dari level keluarga. Putus ya, saya nggak dengar. Yeah. Saya ulangi tadi. Bisa terdengar Ustadz? Pertanyaan dari Pak Nafi. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz bisa mendengar pertanyaan dari Pak Nafi? Atau saya hubungkan saja? Atau lewat chat mungkin Pak, kalau tidak bisa terdengar oleh Ustadz? Halo? Halo? Ya.
Tidak apa-apa disampaikan, nanti saya coba Ya. saya sampaikan ulang kepada Ustaz. Ya. Bu Lala yang di chat ada. Singkatnya Maaf begini, ya Bu. teman-teman, nggak stabil ini punya saya. Jadi di chat coba. Di chat saja. Baik. Mbak Tin bisa dibacain? Sebentar Ustaz. Ini pertanyaan, mohon maaf Mbak Nafi, nanti barangkali bisa dilanjutkan ke chat ya. Saya bacakan pertanyaan dulu. Ya, mohon maaf ya. Ustadz bisa mendengar suara saya, nggih? Ya, bisa Pak. Pertanyaan dari Ustadz Abdul Hakim. Pertanyaan pertama, ini ada 3 pertanyaan. Apakah kualitas tarbawi seseorang berbanding lurus dengan kualitas kehidupan rumah tangga? Dan bagaimanakah menyelaraskan antara kualitas tarbawi dengan kualitas berumah tangga? Itu pertanyaan pertama, Ustadz, mau dijawab langsung atau? Yang kedua apa sekalian, Bu? Yang kedua, bagaimana cara seorang ketua UPPA memutabahi anggota UPPA-nya dalam urusan rumah tangga? Karena seringkali kodoya rumah tangga diketahui ketika kodoya tersebut sudah terlalu berat. Dan pertanyaan ketiga adalah sedang dipikirkan. Insya Allah lanjut lagi nanti. Ya Ustadz, itu 2 pertanyaan berarti. Dari Ustadz Abdul Hakim, barangkali bisa langsung dijawab. Baik, oke Ustadz Abdul Hakim dan teman-teman sekalian. Apakah kualitas tarbawi seseorang itu berbanding lurus ya dengan kualitas berumah tangga orang tersebut? Kalau kita bicara teori, iya saja. Kalau teoritis, saya harus mengatakan iya. Semakin baik tarbiyahnya, semakin baik keluarganya. Harus iya, secara teori. Meskipun prakteknya nanti nggak selalu begitu, tapi secara teori harus begitu. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau kita lihat ya, kalau seseorang itu keimanannya baik, itu tentu akan berdampak kepada kebaikan dalam segala aspeknya termasuk rumah tangganya. Itu teorinya. Meskipun kemudian kita juga mendapatkan satu gambaran, misalnya ada tuh nabi yang ternyata istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman gitu kan. Nah itu kan contoh pengecualian. Tetapi kan yang kita jadikan acuan tentu saja adalah bagaimana kehidupannya Nabi SAW, bagaimana kehidupannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah 2 nabi itu yang Allah jadikan sebagai, yang disebut sebagai uswatun hasanah. Hanya 2 orang nabi yang Allah sebutkan sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lainnya tidak disebut sebagai uswatun hasanah, ya. Nabi yang lainnya itu untuk apa? Qudwah. Nabi yang lainnya itu ibroh gitu. Tapi bukan disebut sebagai uswatun hasanah. Nah, kalau kita lihat pada bagaimana Nabi SAW, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka, rumah tangga mereka baik-baik saja, meskipun sering ditinggal pergi oleh Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Jadi kalau kita lihat, apakah secara kualitas tarbawi itu, kalau semakin baik, akan membawa kebaikan pada keluarganya? Iya. Karena saya melihat begini, kualitas itu ada pada penghayatan. Mohon maaf ya, misalnya kita mengatakan, orang itu sholatnya baik. Baik itu apa coba? Baik itu misalnya, sholatnya baik itu kayak apa itu? Misalnya sholatnya benar, oke, itu benar ya, gerakannya benar, doanya benar, bacanya benar gitu. Tapi kan kita nggak tahu penghayatannya kayak apa, ya kan? Jadi ada orang yang sholat dengan penghayatan. Begitu dia sholat itu betul-betul menghayati diskusi dengan Allah, setiap kali dia baca Al-Fatihah dijawab oleh Allah SWT. Dia ketika ihdinas siratal mustaqim, kalau para ahli tasawuf ya, ulama-ulama sufi mengatakan, begitu saya membaca ihdinas siratal mustaqim, yang terbayang oleh saya adalah saya sedang meniti sirat yang sangat kecil, dan oleh itu saya minta kepada Allah agar saya diselamatkan pada saat meniti sirat itu. Itu namanya penghayatan. Nah, dalam konteks kualitas tarbawi, antara jenjang tarbiyah seseorang, jenjangnya jenjang A1, A2, A3, dan seterusnya itu ya, dengan penghayatan dia pada setiap marhalahnya, itu kan berbeda. Jadi yang kita lihat bukan semata-mata jenjangnya itu, tetapi yang akan menjadi kualitas adalah seperti apa nilai-nilai intrinsik penghayatan dia atas proses tarbiyah yang dilakukannya. Semakin bagus penghayatannya itu, atau internalisasi ya, hal-hal yang intrinsik dalam tarbiyah itu dalam dirinya, itu akan semakin bagus. Kan kalau Hasan al-Basri ketika ditanya tentang seorang laki-laki bertanya, aku punya anak perempuan dan anak perempuanku itu dilamar oleh banyak laki-laki, sebaiknya aku akan menikahkan anak perempuanku itu dengan siapa? Lalu Hasan al-Basri mengatakan, nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab kalau laki-laki tersebut mencintai anak perempuanmu, maka dia pasti akan memuliakannya. Dan kalau laki-laki tadi ternyata tidak mencintai anakmu, maka dia tidak akan
menyia-nyiakannya, gitu ya. Jadi cara pandangnya Hasan al-Basri itu sangat tepat. Kalau orang itu baik imannya, dalam artian kualitas imannya benar-benar kualitas yang baik, itu gak mungkin dia akan menyanyiakan istrinya, gak mungkin akan mendolimi istrinya, gak mungkin akan mentelantarkan istrinya, gak mungkin menyakiti istrinya, walaupun dia sedang tidak mencintai istrinya. Kalimatnya bagus kan, pilihan kalimatnya Hasan al-Basri itu, nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau laki-laki itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Kalau laki-laki itu tidak mencintai anakmu, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Masya Allah. Artinya apa? Cinta dalam hidup berumah tangga itu fluktuatif. Ada saatnya suami istri itu ya memiliki rasa cinta yang luar biasa ya. Kalau bahasanya Mbak Afifah Afra itu membuncah gitu. Rasa cintanya itu membuncah gitu kan. Tapi ada saatnya itu hilang. Cinta itu hilang. Jadi pada akhirnya nggak ketemu lagi cintanya di mana gitu kan. Nah, laki-laki bertakwa itu kalau lagi mencintai istrinya, maka dia akan memuliakan istrinya. Kalau cintanya sedang hilang kepada istrinya itu, dia tidak akan menyanyiakannya, tidak akan mendoliminya, tidak akan mentelantarkannya, tidak akan menyakitinya, tidak akan melukainya. Jadi nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa. Itu kan konteks kualitas ketakwaan. Karena Nabi SAW mengatakan at-taqwa. Jadi makanya logikanya harusnya kan, kalau semakin meningkat level kekaderan seseorang itu, meningkat juga harusnya level ketakwaannya dan harus semakin baik keluarganya. Mesti begitu. Kalau nggak begitu berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pembinaan kita gitu. Bagaimana cara ketua UPPA memutabak urusan rumah tangga? Memang harus ada ngobrolnya. Saya membagi dua Ustadz ya. Yang satu yang sifatnya non formal, yang satu yang sifatnya formal. Kalau yang non formal itu obrolan. Sebelum kita mulai acara ngobrol-ngobrol dulu, gimana kabar keluarga, gimana, ngobrol, sehingga enak ngomongnya gitu. Sebab kalau dalam satu situasi formal, Bapak-Bapak sekalian, sekarang kita mulai acaranya, kita awali dengan laporan-laporan. Laporan pertama, kondisi keluarga. Silakan Bapak-Bapak laporan bagaimana kondisi keluarganya. Itu dimulai dari kanannya kan, gimana Pak keluarganya? Baik, katanya. Oh, terus Bapak, baik. Sebelahnya, baik. Ya baik semuanya. Karena itu obrolan-obrolan yang formal banget ya, ditanya bagaimana kondisi keluarganya, baik gitu. Tapi kemudian ngobrol itu akan lebih detail ngobrol karena dia tidak merasa nggak direkod ya, tidak dicatat, tidak merasa bahwa itu sesuatu yang dimutabah gitu ya. Jadi dia lost, khawatir kalau dimutabah ya. Nah kalau ini ternyata pertanyaannya untuk takwim gimana? Kalau ternyata pertanyaannya ini untuk meningkatkan jenjang gimana? Kalau nanti saya bilang ada masalah, aku nggak lulus, gitu kan? Nah, jadi ketika kemudian seseorang itu merasa dimutabah secara formal, itu pada akhirnya kemudian dia merasa jangan-jangan nanti jadi laporan, jangan-jangan nanti diomongin di kaderisasi, jangan-jangan, nah jadi nggak enak kan? Jadi oleh karena itu merasa tidak lost. Tapi kalau ngobrol, itu sesuatu yang kemudian orang bisa cerita apa saja. Saya masih ingat sebuah peristiwa ya, yang sampai sekarang masih saya ingat terus-menerus karena saya itu tidak menyadari tentang, jadi ada peristiwa begini, seseorang belajar S2 ke Jogja, ini orang luar Jawa ya, belajar S2 ke Jogja, karena dia ngontraknya dekat dengan rumah saya waktu itu ya, sebelum saya tinggal di rumah yang sekarang ini, waktu itu tinggal di rumahnya itu tinggal di dekat rumah saya, maka akhirnya teman-teman menitipkan, kalau gitu pembinaannya ikut Pak Cah aja, oke, akhirnya ikut saya pembinaannya, selama dia S2 di Jogja itu. Jadi kurang lebih ikut saya itu semester pertama, 1 semester ikut saya karena semester keduanya dia pindah rumah. Kontrakannya habis terus dia pindah kontrakan gitu, yang lebih dekat kampus. Jadi selama ikut saya itu 1 semester itu kan, saya kan merasa ya biasanya gitu-gitu aja. Maksudnya kalau ketemu di pas saat forum pembinaan yang ngobrol, tanya sana, tanya sini, terus saya cerita gitu ya sebelum mulai acara gitu. Nah, sebulan orang ini ikut saya, itu kemudian dia punya kesempatan pulang nengok keluarganya. Jadi bulan pertama kemudian dia nengok. Jadi kira-kira ketemu dengan saya itu 4 kali pertemuan ya semenjak dia ikut itu. Setelah itu sebulan kemudian dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, terus kemudian nanti kan cuma liburan sebentar, kan setelah itu kemudian dia balik lagi kan ke Jogja untuk meneruskan S2-nya itu. Saya ditelepon oleh istrinya, Pak Cah, terima kasih ya Pak Cah ya. Saya tidak tahu Pak Cah ngomongnya apa ke suami saya tuh. Jadi kemarin pulang itu baik banget sama saya katanya.
Seumur saya nikah sama dia, belum pernah saya itu dapat perlakuan kayak begitu oleh suami saya. Tiba-tiba kemarin pulang itu baik banget sama saya. Itu kemarin Pak Sas cerita apa? Aku juga bingung lah. Kemarin cerita apa saya itu sama dia tuh? Kok tiba-tiba dia bisa menjadi baik? Jangan-jangan bukan karena saya bilang gitu. Mungkin aja bukan karena saya. Wong saya merasa juga waktu pertemuan itu juga cerita-cerita aja. Iya kok itu katanya dengar cerita dari Pak Sas. Oh iya, kalau begitu cerita-cerita ya kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol non formal gitu, tapi ternyata malah lebih masuk ketimbang kalau kemudian kita di forum-forum formal. Jadi oleh karena itu padukan ya, kalau teman-teman ini ketua UPPA, padukan antara yang formal dengan yang non formal itu. Yang non formal itu cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya sering selip-selipkan cerita gitu. Kemudian kalau yang formal itu, nah pas pada saat kita acara formalnya kita tanya, sekarang acaranya adalah mutabaah. Satu, mutabaah keluarga. Bagaimanakah keluarga bapak-bapak sekalian? Baik, gitu kan, jawabannya semuanya itu serentak gitu ya. Nah, jadi kalau itu acaranya kita itu pakai selalu dengan pendekatan yang sifatnya formal, kadang-kadang yang kita dapatkan hanyalah juga formalitas. Tapi karena formalitas itu diperlukan, ya memang harus ditempuh. Oleh karena itu padukan, supaya kemudian ada sisi formalnya dan ada sisi non-formalnya. Begitu, Mbak, silakan kalau ada pertanyaan yang lain, Mbak Tin, mangga. Suaranya Mbak Tin di-unmute dulu, di-unmute. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Nafi tentang kondisi keluarga menjadi gambaran kondisi bangsa atau negara. Bila demikian, apakah negara maju seperti negara barat itu kondisi keluarganya di negara tersebut juga bagus? Dan mohon dijelaskan juga standar keluarga baik atau bagus menurut riset tadi didasarkan atas nilai-nilai universal atau nilai-nilai agama. Baik Ustadz, itu pertanyaannya mungkin barangkali bisa dijawab terlebih dahulu. Iya, jadi kalau kita lihat di negara-negara barat, kan tentu saja mereka ini bukan negara Islam ya, jadi kebaikan yang mereka bayangkan dengan kita itu kan berbeda. Kuat yang mereka bayangkan itu berbeda dengan kuat yang kita bayangkan. Kalau kuat yang kita bayangkan, makanya sebelum bicara teorinya different, saya awali dulu dengan kekuatan dalam perspektif agama Islam, yaitu kekuatan iman dan takwa. Itu sesuatu yang membedakan. Mereka, bahkan John Different ini tidak beragama. Jadi si peneliti ini tidak beragama, tapi dia menemukan bahwa di seluruh negara, keluarga-keluarga yang kuat itu punya ciri yang tadi kelima kalau tidak keliru, itu adalah spiritual well-being, kesejahteraan spiritual. Dan dia jujur ya orangnya. Jadi dia ungkapkan apa adanya bahwa keluarga itu kuat apabila memiliki kesejahteraan spiritual. Sekarang pertanyaannya pada orang-orang yang tidak beragama, di barat itu kan banyak banget orang tidak beragama. Ini teman-teman kalau ada yang biasa keliling-keliling ke luar negeri ya, jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika gitu. Ini teman-teman yang pernah kuliah S2, S3 di Eropa, di Amerika gitu. Ngerti fenomena ini di Australia misalnya ya. Itu kalau teman-teman kita yang pertama datang ke sana, terus kemudian kita masih bawa tradisi Indonesia ya. Tradisi kita Muslim, kalaupun nggak Muslim, dia tetap beragama. Di Indonesia itu semua orang beragama gitu. Ngaku beragama dan KTP-nya ditanya agamanya apa gitu kan. Itu sebagai urusan yang penting di Indonesia. Nah di negara-negara itu kan nggak ditanya orang agamanya apa kan, nggak akan didata orang itu agamanya apa. Nah pada saat kita itu datang ke sana, membawa tradisi Indonesia, kita suka akan berbahasa basi ya. Artinya tuh di kita itu kayak sudah umum lazim, misalnya kita bilang gini, besok saya ujian, ini teman-teman S2 atau S3 di sana ya, besok saya ujian, tolong doain ya, mudah-mudahan ujianku lancar. Kita kan biasa ngomong kayak gitu, doain saya gitu. Nah orang-orang di sana, itu mereka akan jujur, mereka bilang, maaf ya, aku nggak bisa berdoa, karena aku nggak punya agama, aku nggak tahu berdoa kayak apa. Jadi kalau kita itu aneh itu orang bahkan kalau kita di Indonesia, orang yang nggak pernah berdoa pun, itu akan berbahasa basi dengan doa, ngerti nggak? Jadi di Indonesia ini, orang yang tidak pernah berdoa dalam hidupnya, itu kalau kemudian diomongin sama dia, Pak tolong doakan ya, oh ya, itu akan iya gitu. Karena kita secara umum kita itu mengenal doa, secara umum kita itu tahu berdoa gitu, apapun agamanya. Nah kalau di negara-negara barat itu kan mereka tidak ada kayak gitu ya. Jadi saya ingat waktu saya ke Amerika ya, itu di sebuah negara bagian di waktu itu sampai perjalanan di California. Jadi ada setelah selesai acara di California itu saya ngobrol dengan
jamaah ya, habis seminar gitu ya, masyarakat Indonesia di situ. Terus ngobrol dengan mereka. Nah, salah satunya itu tiba-tiba menyapa saya dengan bahasa Jawa. Ibu-ibu tua, nenek-nenek tua banget. Pak Ustadz, kula nggih saking ngayuja le, mangke benjang-enjang ini pengajiannya malam ya. Benjang-enjang kula suwun Ustadz kersa rawuh wonten griya kula. Mangke kula siapaken pecel. Ustadz sampun dangu to mboten dar pecel, bla bla bla, ngobrol soal bahasa Jawa. Akhirnya besoknya saya datang ke rumah nenek itu di California. Ternyata dia dari Kulon Progo. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa dia datang ke Amerika? Karena diajak anaknya. Jadi anaknya itu, dia setelah selesai kuliah di Amerika, dia dapat pekerjaan di Amerika. Akhirnya nggak pulang, jadi akhirnya dia kerja di Amerika. Nah, sambil kerja formal itu, lalu kemudian dia mendapatkan mencari-cari kesempatan untuk nambah uangnya gitu ya. Itu dapat project untuk mengelola kantin di sebuah kampus. Jadi kampus di kampus di California itu ya, ada satu kampus besar di situ yang kemudian kantinnya itu kan dilelang gitu, siapa yang ngelola gitu ya. Nah, dia menang lelang pada waktu itu. Nah, begitu dia menang lelang, berarti dia harus ngurusi kantinnya kampus itu untuk ngurusi makannya mahasiswa ya di kampus itu. Nah, dia nggak punya tenaga. Begitu nyari tenaga mahal semuanya. Jadi kalau di sana nyari tenaga itu mahal banget. Akhirnya kebayang, bapak ibunya saja suruh ke situ. Jadi akhirnya ayah ibunya yang sudah tua itu diundang ke Amerika untuk apa? Jagain kantinnya itu. Jadi si mbah tua ini, Mbah Putri ini datang untuk jagain kantinnya itu. Dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nanti dia jagain itu, pokoknya kalau orang mau ngambil apa ya dia hanya ngerti angka, harga, dan segala macam. Sampai akhirnya kemudian dia bisa ngejualin, bisa ngasih uangnya, ngembalikan uangnya gitu, meskipun nggak bisa komunikasi bahasa Inggris. Nah, yang menarik apa? Kan namanya kampus sekuler ya, tidak ada musola, tidak ada tempat sholat gitu. Si anak ini kan dengan cueknya, karena dia justru kan orang kampung, nggak mikir macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya kalau datang waktu sholat, kan nggak ada azan, nggak ada apa, tapi kan dia berpatokan jam, pokoknya jam sekian, ini saatnya sholat zuhur di sini. Dia dengan cueknya menggelar sajadah di situ, kemudian dia pakai mukena dan sholat di situ, di tempat makan itu, karena tidak ada tempat lainnya, makanya diambil space kemudian sholat di situ. Nah, orang-orang itu justru menjadikan itu sebagai pemandangan yang indah, karena langka pemandangan kayak gitu tuh. Jadi akhirnya yang terjadi, ini nenek ini, pray, nenek ini sedang berdoa. Kata mereka dengan gerakan-gerakan tertentu, mereka tidak tahu namanya apa. Karena itu rutin ya, mahasiswa-mahasiswa itu ngelihat nenek itu rutin jam tertentu siang dan sore. Jadi setiap kali nenek itu gelar sajadah, dia sholat di situ. Itu nanti orang-orang yang merasa berhutang budi sama nenek itu ngasih beberapa dolar ke bawahnya sajadah nenek itu. Jadi nanti setiap selesai sholat, dia ambil sajadah, itu di situ banyak banget dolar-dolar bertumpuk-tumpuk gitu dari orang-orang yang pernah berpesan doa itu. Nah, jadi nenek ini ngumpulkan uang itu. Ketika saya diundang datang ke rumahnya nenek itu, dikasihkan ke saya. Pak Ustadz, ini saya kasihkan aja ke Pak Ustadz, terserah nanti di Indonesia untuk apa. Karena aku nggak enak mau makan ini uang-uang yang orang-orang merasa doaku manjur, terus kemudian mereka pesan doa dan ngasih uang ini gitu. Jadi kalau kita lihat ya, pemandangan kayak gitu, itu bagi orang-orang tidak beragama, aneh, mereka tidak bisa berdoa. Oh, nenek ini berdoa, udah titip aja lah, terserah Tuhannya apa, siapa tahu doanya nenek ini nanti manjur gitu kan. Nah, jadi kalau pada mereka itu, yang mereka sebut dengan kuat, yang mereka sebut dengan baik, itu tentu berbeda. Kalau kita mengatakan muasofat gitu ya, muasofatnya tentu berbeda dengan apa yang kita pahami. Nah, oleh karena itu, ketika mereka mengatakan bahwa, kan misalnya contohnya begini, teman-teman sekalian, kalau sebagian ulama kita mengatakan pembedaan antara adab dengan akhlak ya, sebagian ulama mengatakan sama aja adab dengan akhlak itu. Sebagian ulama mengatakan berbeda, adab itu beda dengan akhlak. Para ulama yang membedakan adab dengan akhlak, mereka bertumpu kepada pengertian bahwa adab itu dari kata adab itulah
yang didapatkan dengan jalan takdib. Takdib itu artinya apa? Pendidikan. Jadi adab didapatkan dari pendidikan. Kalau akhlak didapatkan dari keimanan. Jadi kalau orang beriman, maka dia berakhlak. Tapi kalau orang berpendidikan, maka mereka beradab. Jadi oleh karena itu, ini juga kalau antum dengar penjelasannya Ustadz Adi Dayat ya, tentang adab dan akhlak, beliau bedakan itu. Ini penjelasan para ulama pada umumnya. Mereka yang membedakan antara adab dengan akhlak, rata-rata membedakan bahwa kalau adab itu mulanya dari pendidikan. Bangsa manapun kalau dididik mereka beradab, tapi bukan berakhlak. Jadi Anda kalau datang ke Amerika, Anda jangan mengatakan, oh akhlaknya bagus. Enggak, bukan akhlaknya bagus, mereka beradab. Antrinya bagus, kebersihannya bagus, toiletnya bersih gitu kan. Terus kemudian semuanya rapi, jalan-jalan rapi, semuanya menjadi teratur. Itu namanya adab, bukan akhlak. Kalau akhlak, pondasinya adalah keimanan. Kalau adab, awalnya adalah pendidikan. Bangsa manapun yang dididik, mereka akan beradab. Tetapi kalau orang-orang itu beriman, maka mereka akan berakhlak. Nah lihat nih, jadi beda kan? Jadi makanya kalau kita lihat ada bangsa yang sangat beradab karena dididik kan, karena pendidikannya bagus. Jadi begitu ada sedikit kekerasan dalam rumah tangga, mereka laporkan. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita di negara-negara Muslim, kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali tidak terlaporkan. Nah karena memang kita punya standar yang berbeda. Standar kita itu nggak kayak mereka. Ikatan-ikatan di antara kita tuh ikatan yang landasannya keimanan, akhlaknya luar biasa. Tapi kalau mereka itu adab, semata-mata konteks pendidikan yang terlepas dari value nilai. Mereka tidak beriman sekalipun, mereka bisa beradab. Ketika saya diajak antri kopi Tom Hortons di Kanada ya. Jadi kalau Amerika kan kopinya Starbucks. Kalau di Kanada itu kopinya adalah Tom Hortons ya. Ini teman-teman penyuka kopi ya, saya beritahu informasi ini. Jadi Tom Hortons itu kayak Starbucks, cuma di Kanada, tidak ada di mana-mana, cuma di Kanada doang. Nah Tom Hortons itu, waktu saya antri, diajak teman-teman ya, antri di kafe itu kan, untuk beli kopi aja kan antri yang panjang gitu ya, di Tom Hortons itu Masya Allah ya, antri satu persatu gitu ya, tidak ada yang mendahului gitu. Terus saya iseng nanya sama teman yang antar saya tuh, Bang, kalau misalnya kita datang nih, kita nggak mau antri, kita langsung maju aja ke depan gitu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang terjadi? Ya kayaknya nggak apa-apa Pak Cah. Misalnya seandainya ada orang langsung maju ke depan gitu, kayaknya juga tidak apa-apa. Cuma paling-paling hanya diketawain itu orang tidak orang tidak beradab gitu ya. Jadi paling-paling kita akan diomongin ini mungkin orang tidak waras, mungkin orang tidak beradab gitu. Jadi adab telah membuat mereka, karena dididik ya, membuat mereka menjadi tertib dalam SOP. Jadi kalau ada sopir di sana, ada di Sydney itu warga Indonesia yang jadi sopir bisnya pemerintah. Kalau kita Damri gitu ya, di sana ada sopirnya pemerintah, ada orang Indonesia Muslim yang dia jadi sopir bis Damrinya Sydney itu. Saya ngobrol sama beliau, kenapa kan kalau misalnya nyopir itu ya, itu kan begitu berhenti itu, kemudian bisnya itu akan dimiringkan gitu ya, untuk supaya ketika turun itu langsung ke trotoar. Jadi bisnya akan miring seret gitu, nanti begitu turun dari pintu itu langsung ke trotoar, sehingga tidak lompat gitu. Terus setelah itu, orang-orang pada naik, yang penumpangnya naik, setelah naik, penumpangnya pada duduk, setelah duduk baru jalan. Jadi sopir ini baru akan menjalankan mobilnya, sopir bisnya itu, apabila penumpang yang naik tadi sudah duduk semuanya. Begitu semuanya duduk, baru berjalan gitu. Jadi kalau kita kan sambil lari-lari gitu ya, sambil kemudian naik terus jalan aja gitu kan. Saya tanyakan, kenapa harus begitu? Kata dia, kalau sampai ada sopir yang penumpangnya itu belum duduk, sudah berjalan, sehingga penumpangnya jatuh, sopir ini akan kena denda yang sangat berat dari pemerintah. Akan dilaporkan dan bisa dicabut sehingga tidak bisa bekerja. Bukan hanya tidak bisa bekerja di tempat itu, tidak bisa bekerja di mana-mana. Karena catatannya semuanya nyambung gitu. Nah itu namanya SOP, itu namanya adab. Itu bukan akhlak. Ya. Kalau bagi orang di sana, itu bukan akhlak, itu adab. Kenapa? Hasil pendidikan. Nah oleh karena itu, baiknya mereka itu baik dari konteks pendidikan. Dalam artian keluarga dididik,
di Australia itu ya pendidikannya itu detail untuk mendidik seseorang untuk menjadi menikah itu ya. Mereka ikut pembekalan selama 5 hari. Jadi orang Australia itu kalau mau nikah itu dibekali dengan pendidikan yang lamanya itu 5 hari. Kalau orang Singapura untuk menikah dibekali dengan pendidikan lamanya 3 hari. Trainingnya 3 hari. Kalau Australia 5 hari. Apa yang diajarkan? Ini saya jadi tahu itu gara-gara diminta oleh Sultan di Jogja dengan aparat di BPPM ya, di DIY untuk membuatkan modul dan kurikulum pembinaan ketahanan keluarga untuk masyarakat Jogja. Jadi akhirnya kami buatkan modul dan kurikulumnya itu ya 2016 yang lalu sudah selesai, sudah presentasi di depan Sultan, sudah disetujui dan sudah diaplikasikan. Untuk menyusun modul dan kurikulum ketahanan keluarga di Jogja itu kita belajar banyak dari berbagai tempat. Salah satunya belajar dari Australia. Yang kita dapatkan dari Australia itu adalah bahwa di sana materi pembekalannya itu sampai level yang teknis, misalnya mengajari, jadi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu diajari untuk memandikan anak ya. Jadi praktek, betul-betul praktek memandikan anak, meskipun bayinya bayi boneka, tapi praktek beneran. Yang laki-laki praktek mandiin bayi bagaimana caranya, kemudian yang perempuan juga begitu memandikan bayi bagaimana caranya, habis dimandikan bayi itu kemudian diperlakukan dengan cara seperti apa. Itu praktek beneran ya. Jadi maksud saya mereka dididik untuk menjadi keluarga, mereka dididik. Jadi sampainya mereka mendapatkan sertifikat, untuk nikah itu loh ya. Untuk nikah itu mereka dapat izin untuk menikah itu setelah bisa menunjukkan sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti pendidikan itu. Tuh, basicnya pendidikan, ya kan? Kalau kita basicnya keimanan, sayangnya apa? Tidak dididik. Jadi mau nikah ya nikah gitu aja kan, sehingga tidak ngerti apa-apa. Banyak banget orang-orang yang menikah itu tanpa pendidikan. Nah kalau di sana pendidikan diwajibkan, mereka menjadi orang-orang yang beradab karena dididik. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai akhlak ya, itu hanya adab. Adab itu semacam SOP. Ini ada SOP, standar operasional, kamu harus seperti ini. Lalu orang dididik untuk memenuhi standar operasionalnya itu. SOP-nya sesuatu ya, SOP pekerja, SOP rumah tangga, SOP pemerintahan. Pokoknya orang dididik untuk memenuhi SOP-nya masing-masing. Terus kalau sampai ada pelanggaran, maka kemudian itu nanti akan berkonsekuensi hukum kepada dirinya. Jadi kalau sampai dilaporkan ke konteks hukum gitu, makanya kemudian akan membuat celah pada orang itu ya. Jadi catatan seseorang itu bertumpuk-tumpuk. Misalnya dia pernah ketilang polisi, pernah pelanggaran parkir, pernah tidak membayar pajak, pernah melakukan KDRT. Lah itu numpuk jadi satu. Jadi ketika seseorang itu kemudian dia ada kasus hukum, itu catatan tentang dirinya itu komplit semuanya. Tanggal sekian ngapain, tanggal sekian, itu semuanya termasuk KDRT itu masuk di situ. Menjadi poin yang nanti dalam level tertentu seseorang bisa dideportasi dari negara itu karena sudah memenuhi poin yang menyebabkan dirinya tidak bisa lagi tinggal di negara itu. Nah, jadi kebaikan mereka itu adalah kebaikan dengan ada SOP tertentu, lalu kemudian dididik orang menjadi seperti itu, lalu kalau melanggar maka dihukum. Nah, jadi kalau kita ini kan beda ya, sehingga nilai kebaikan yang kita bayangkan, nilai kekuatan yang dibayangkan itu berbeda. Cuma kan teman-teman bagi yang pernah tinggal di negara-negara seperti itu ngerasain betapa enak ya tinggal di negara yang aman, tertib, gitu kan enak kan? Antri itu tertib gitu. Coba bayangin, waktu kita ke sana kita tertib, begitu pulang nggak bisa lagi tertib. Karena kita tertib itu sendirian, kita susah menjadi tertib. Saya curhat panjang lebar melalui tulisan gara-gara setelah berusaha tertib itu jadi sakit hati gitu ya. Berusaha tertib banget sakit hati. Kalau kita di Jogja di Indonesia itu. Saya cerita antri gudeg pagi. Jadi di Jogja itu ada gudeg malam, ada gudeg pagi. Sebagian teman-teman ini pernah menikmati gudeg malam yang gudeg pawon itu ya. Tapi mungkin jarang yang menikmati gudeg pagi. Nah, saya kalau nyari gudeg pagi itu sudah punya langganan. Dari dulunya gudeg pagi yang terkenal di situ dan enak memang. Tapi karena makin lama makin laris, itu tuh nggak tertib. Jadi ibu penjual yang duduk di bawah begini, orang-orang berdiri antrinya itu melingkar sehingga tidak tahu mana yang datang duluan, mana yang belakangan, nggak ada yang tahu. Sehingga begitu kemudian kita datang, ya misalnya saya datang, saya lihat ini yang sudah datang, ini yang sudah melingkar itu ini saya perhatiin gitu ya. Terus orang-orang ternyata saling
saling keras-kerasan ngomong, Bu, kula gudeg kalih, kula tambah telur, kula tambah itu ngomong gitu aja. Jadi tidak peduli siapa yang antri duluan. Dan si ibu penjual ini itu apa yang didengar langsung dilayani. Jadi orang ini nggak ada antrinya. Saya mau ikut teriak kok nggak enak, akhirnya saya diem aja. Coba nanti kira-kira saya dilihat nggak sama ibu bahwa saya sudah lama banget berdiri di situ. Nggak dilihat. Jadi sampai orang-orang kan nggak datang lagi, datang pergi. Sampai orang yang sama dengan saya dari tadi itu sudah hilang semuanya, sudah berganti orang baru semuanya, saya tetap tidak dilirik. Saya mencoba bertahan di situ ya. Dan coba saya nggak akan berteriak, kira-kira nanti dilayani apa enggak? Enggak dilayani. Saya berdiri lama di situ sampai ada seorang ibu yang memperhatikan saya dari tadi nggak bilang-bilang gitu. Akhirnya dia bilang begini sama saya, Pak, Bapak saya lihat dari tadi sudah berdiri di sini, Bapak ngomong aja. Oh, nggak enak Bu, nanti dikira saya ngerebutkan, kita nggak ada yang tahu siapa duluan saya belakangan. Kalau saya ikut ngomong begitu, nanti dikiranya saya ngerebut antriannya orang yang datang duluan. Tapi saya lihat kok Bapak dari tadi, memang Bu, saya sudah ditinggal oleh orang-orang yang bersama saya itu sudah banyak, ganti-ganti terus. Tapi ya gimana, saya bilang gitu, Bapak ngomong aja. Nah begitu saya ngomong, ternyata bener kan bahwa dilayani gitu. Jadi kan begitu kita mau antri di sini itu ya, coba bayangkan, kita itu berakhlak, ya, dalam artian kita itu berakhlak, dalam artian kita beriman, sehingga menimbulkan akhlak. Tapi nggak beradab, takdibnya kurang, karena tidak dididik gitu. Nah itulah yang kalau kita lihat ya, itu nilai-nilai kebaikan kalau kita itu plus karena dunia akhirat. Jadi keimanan kita akan mengantarkan kita menuju kepada sehidup sesurga. Tetapi dalam konteks kehidupan dunia, ada banyak ketidaktertiban, ada banyak ketidakteraturan, ada banyak ketidakbersihan. Kalau suatu ketika saya diskusi panel sama seorang artis ibu kota ya, dia dengan agak nyinyir gitu, dia ngomongnya begini, kalau kita di negara-negara maju, kata dia ya, itu mencari toilet itu sulit. Nyari toilet, misalnya di mall, nyari toilet, atau kita di stasiun, atau kita di bandara, nyari toilet itu sulit. Jadi betul-betul harus memperhatikan petunjuknya itu di mana toilet gitu. Kita baru akan mengerti gitu. Kalau di Indonesia, mudah nyari toilet itu. Nggak usah membaca petunjuknya. Dari baunya, kita sudah akan dituntun menuju kepada toilet, kata dia gitu. Nah, terlepas itu benar apa nggak benar, tetapi itulah yang terjadi di negara-negara barat yang kita katakan orang tidak beragama, itu toiletnya bersih. Bersih bukan berarti suci ya, karena beda kan kesucian dengan kebersihan. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf saya potong sebentar. Ini kami di sini sudah mendengar sayup-sayup azan. Barangkali masih banyak pertanyaan. Oke. Mungkin ya, mohon maaf sebelumnya. Barangkali bisa menambah satu pertanyaan Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi belum barangkali nanti waktunya tidak cukup. Apakah nanti bisa dilanjutkan dengan kami sampaikan kepada Ustadz? Nggak usah aja, Bu. Nanti lain waktu aja ya. Nanti malah nanggung, nggak bisa menyelesaikan. Jadi lain waktu kita bisa tambah sesi, kita ketemu lagi, ngobrol lagi, silakan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk, mohon dimaafkan kalau belum bisa terjawab sekarang. Begitu ya teman-teman sekalian, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, rezeki kita lancar dan berkah. Mudah-mudahan kelak kita semuanya berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Mohon dimaafkan atas yang tidak berkenan. Ustadz Abdul Ghaffar, Ustadz Abdul Hakim, Bu Ori, dan semua teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan, sampai ketemu lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Kasuari Ustaz. Jazakallah kepada Ustadz Cahyadita Karyawan yang sudah memberikan banyak masukan untuk kita, tauji. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang beliau sampaikan tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa yang pertama, dakwah sebagai wazifah tanzimiyah dan sebagai wazifah nasiriyah, keduanya harus menyatu dalam diri kader. Kemudian yang akan menyebabkan keluarga kita baik atau kuat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga sebaik-baik bekal adalah takwa sebagai pondasi yang fundamental. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menghabiskan waktu untuk mencari tahu mengapa sebuah keluarga rapuh, tapi fokuslah mencari tahu atau belajar mengapa sebuah keluarga kuat, sukses dan tangguh. Dan berikutnya adalah jika fokus mencari permasalahan, maka Anda hanya akan menemukan masalah. Maka carilah kekuatan, dan kita akan menemukan sangat banyak kekuatan. Semua masalah di dunia dapat bermula dan berakhir di keluarga.
dan keluarga saling terhubung atau saling pengaruh mempengaruhi. Begitu nggih, ibu-ibu, bapak-bapak semua, ikhwan akhwat, ustadz ustadzah, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan kepada ustadz karena waktu kita sangat terbatas. Barangkali nanti di sesi berikutnya, di PKPD berikutnya bisa kita lanjutkan kembali dan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kembali apabila kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz Cahyadi Karyawan. Dari saya sebagai moderator, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan pengantaran materi ini banyak terdapat kekurangan dan khilafan. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC, kepada Bu Entin, saya persilahkan. Monggo Bu Entin. Silakan kepada Bu Entin. Alhamdulillah. Kedengaran aja. Jazakallah khairan kepada Ustadz Cahyadi Karyawan yang banyak memberikan inspirasi kepada kami semua. Dan kepada Bu Lala, terima kasih telah memandu sepenuhnya sesi PKPD 2 ini. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu, karena akan kami umumkan 6 pemenang Tuibon yang kemarin sudah mengirim foto dan captionnya. Jadi kami buat wakil 1 dari setiap kecamatan plus PTB. Saya umumkan dari Kecamatan DPC Lawean, yang terbanyak suara dari pemilih adalah Ibu Sri Astuti dan Bapak Arif. Kemudian dari Serengan, Ibu Novita dan Bapak Romli. Dari Banjarsari, Ibu Nurul Afifah dan Bapak Yuli. Pasangan Pasakliwon, Ibu Limna dan Bapak Safrudin atau Bapak Udin. Dari Jebres, Ibu Sinta dan Bapak Tony. Sedangkan dari PTB, Ibu Septi dan Bapak Amron. Nanti bisa menghubungi Ibu Ifah dengan nomor 085 1000 77406. Jazakumullah kepada para sponsor Kerudung Nuha Collection, paket buku dari PT Indiva Media Kreasi Surakarta, buku dari Wafda Store, dan pulsa dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Surakarta. Jazakumullah kepada semua peserta yang telah bersedia hadir sampai selesai. Saya Surati mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pamitan semua, salat asar, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.